Kita lanjutkan dialog kita dengan Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida Fauziah. Bu Ida tadi menyebutkan bahwa ada sebagian sektor yang kini sudah kembali mempekerjakan karyawan yang sempat dirumahkan. Sektor apa saja, Bu Ida? Sektor yang mulai mempekerjakan misalnya sektor otomotif. Meskipun belum penuh seperti sebelum COVID, tapi sudah mulai mempekerjakan kembali teman-teman yang dirumahkan. Kemudian sektor retail juga sudah mulai mempekerjakan. Sektor pariwisata sudah mulai, hotel-hotel sudah mulai beroperasi kembali. 1-2 minggu ke belakang teman-teman perhotelan sudah mulai beroperasi kembali. Saya sendiri sudah 2 minggu ini saya melakukan travel dan nginap di hotel hunian 40-60%. Ini sebenarnya menggembirakan ya. Karena sudah mulai mengajak teman-teman yang dirumahkan terutama untuk bekerja kembali. Berapa persen Bu yang sudah diajak kembali dari total THK yang tadi Bu Ida sebutkan? Berapa total yang sudah kembali diajak bekerja? Persentasenya saya persentasenya tentu tidak bisa memastikan ya. Tapi besar atau lumayan Bu? Saya contohkan saja, saya nginap di satu hotel itu huniannya sudah 40%. Ini contoh. Sektor-sektor yang sudah mulai, tadi saya sektor otomotif, kemudian retail, dan kuliner juga sudah mulai dibuka kembali, restoran-restoran sudah mulai buka kembali. Saya baca saya ini belum dapat laporan langsung, misalnya saya baca di berita Kompas 9 Juli, misalnya Lion Air itu akan mempekerjakan kembali 2.600 karyawan yang sebelumnya kena PHK. Ini salah satu contoh berita gembira. Saya kira ada optimisme, kita tetap berproduksi, kita tetap produktif, tapi tetap aman dari COVID. Saya kira itu yang harus dijaga. Oke, itu beruntung untuk mereka yang kembali bekerja. Lantas apa kabar dengan mereka yang belum bekerja, Bu Ida? Apa pelatihan mungkin yang diberikan kepada mereka, seperti pelatihan kewirausahaan atau apa begitu? Ya, ada 6 langkah mitigasi COVID-19 di sektor ketenagakerjaan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Di antaranya adalah 1, memberikan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha. Kemudian ada program yang meringankan 56 juta pekerja sektor formal. Kemudian ada jaring pengaman sosial pekerja sektor informal. Ini saya juga sudah koordinasi dengan baik dengan Pak Mensos agar mereka yang sebelumnya memiliki penghasilan menjadi berkurang atau hilang menjadi penerima program bantuan sosial. Kemudian prioritas kartu prakerja bagi pekerja korban PHK 1,7 itu arahan Bapak Presiden akan mendapatkan prioritas ketika nanti program kartu pekerja akan dimulai kembali. Kemudian kita memperbanyak program padat karya tunai. Ini ada di Kementerian Desa, ada di Kementerian PUPR, ada di Kementerian BUMN, termasuk yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Di Kementerian PUPR ada padat karya tunai itu bisa mengcover 614.980 orang. Padat karya tunai dengan alokasi anggaran 11,3 triliun. Saya juga mendapatkan data dari Kementerian Desa, ternyata BLT dana desa itu digunakan untuk memberikan memberikan anggaran bantuan, memberikan bantuan kepada petani, buruh tani, nelayan, buruh pabrik, pedagang, UMKM. Artinya kalau kita bicara tentang mitigasi itu tidak hanya yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, tapi juga ada di kementerian dan lembaga yang lain. Di Kementerian Ketenagakerjaan, di luar program Kartu Prakerja, kami terus melakukan memulai kembali pelatihan yang ada di BLK-BLK. Selama COVID kami memang melakukan pelatihan hanya untuk penanganan COVID. Kami memproduk masker, memproduk hand sanitizer, first aid, dan alat-alat yang lain yang diperlukan untuk penanganan COVID-19. Ini per Juli ini kami membuka kembali pelatihan reguler yang ada di seluruh BLK, baik BLK-nya provinsi maupun BLK kabupaten kota. Kemudian kami juga mensinergikan program pelatihan dengan program di internal Kementerian Ketenagakerjaan, mensinergikan program pelatihan dengan perluasan kesempatan kerja. Jadi karena kondisi
pasar kerja yang masih wait and see, maka kami mensinergikan dengan program-program pelatihan kewirausahaan. Jadi mendorong mereka setelah mereka mendapatkan pelatihan, maka mereka disiapkan untuk menjadi seorang wirausahawan. Oke. Ini sinergi di internal Kementerian Ketenagakerjaan. Oke, Bu Ida, tadi kan Ibu sempat ke proyek kereta cepat ya, begitu. Sebenarnya kan proyek-proyek seperti ini menjadi salah satu ladang di mana kita bisa memanfaatkan SDM dalam negeri supaya bekerja begitu. Apa kira-kira nanti yang bisa dilakukan dari Kemenakertrans untuk memastikan bahwa pemanfaatan SDM dalam negeri bisa kita maksimalkan? Karena kan investasi dari luar tuh, mungkin ada lobby-lobbyan begitu sehingga nanti pemanfaatan SDM kita lah yang akan lebih banyak porsinya, konsisten. Itu harus, dan kami akan melakukan pengawasan secara serius, teman-teman pengawas, kemudian teman-teman teman-teman pengawas akan terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan TKA di Indonesia. Jadi TKA itu diberikan hanya pada jabatan tertentu saja dan dalam batas waktu tertentu saja. Jadi TKA itu hanya sebagai pintu masuk agar tercipta kesempatan kerja yang lebih luas buat tenaga kerja kita. Jadi kalau misalnya ambil contoh tadi di proyek KCIC, salah satu proyek strategis nasional, itu rasionya 1:5. Jadi satu TKA ada 5 tenaga kerja kita. Dan beberapa proyek, misalnya proyek yang ada di Morowali misalnya, itu hanya 4% TKA-nya. Jadi sebenarnya dibukanya kesempatan kepada TKA hanya untuk mengerjakan jenis pekerjaan tertentu saja dan dalam waktu yang terbatas. Ketika terjadi transfer of knowledge, sudah terjadi, maka mereka kembali ke negaranya. Selebihnya proyek itu akan dilaksanakan oleh tenaga kerja kita. Oke, baik Bu Ida, di tengah memang ekonomi dan kesehatan dituntut berjalan seiringan, tentu kita punya resiko terbukanya kembali gelombang kedua COVID begitu ya, tetapi yang jelas semuanya kita berharap COVID-19 bisa segera selesai dan segala insentif dan tadi program-program yang Ibu Ida sebutkan harus kita jalankan secara konsisten dan tegas gitu ya Bu Ida ya, setuju ya? Betul, setuju sekali. Baik. Terima kasih Bu Ida atas waktunya di program Berita Utama.